harus kita semua wajib untuk menerima vaksin ini untuk dilakukan penyuntikan terhadap tubuh kita. Untuk diistilahkan dengan kata lain dalam istilah kesehatan adalah untuk antibodi. Nah, untuk menjaga supaya agar virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya baik, jadi pendapat saya mengenai vaksin yang sudah berlangsung pada tanggal 15 kemarin itu saya tidak setuju, karena mengingat berita yang sudah beredar, yang sudah banyak beredar ya, bahwa vaksin ini tidak aman buat tubuh. Jadi harapan saya itu dari pihak pemerintah mungkin bisa kasih sosialisasi atau edukasi. Saya sendiri kalau untuk mau divaksin mungkin tidak, karena saya juga sebelumnya sudah sempat terpapar, dan dari kabar yang banyak juga didengar bahkan vaksin banyak yang menyulitkan masyarakat jadinya. Jadi ada yang tidak siap ya. Pemirsa, program pemberian vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan di Indonesia. Salah satunya Kota Jayapura yang telah melaksanakan pemberian vaksinasi COVID pada 15 Januari lalu. Dan bersama saya Natalia Yoku, selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda dalam dialog para kita dengan tema Ayo Vaksinasi. Bersama saya sudah hadir narasumber kami pada pagi hari ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyoman Sri Antarik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Natali. Selamat pagi pemirsa iNews dimanapun siaran ini bisa dijangkau. Iya, sehat ya, Bu? Sehat, Bu. Pasti sehat. Kemarin adalah 15 Januari lalu. 16 Januari lalu, Kota Jayapura melakukan vaksinasi COVID-19. Iya. Itu siapa-siapa aja tuh, Bu, kalau boleh kita tahu? Iya, lagi istilah tren ya. Jadi kick off. Kita memulai start untuk vaksinasi COVID-19 ini di Kota Jayapura. Kemarin kita tanggal 16 memang secara nasional 13, kemudian provinsi 14, 15, terus kita di tanggal 16 kemarin, karena memang kita kemarin mempersiapkan PICARE terlebih dahulu, sehingga tanggal 16 lah kita memulai awal untuk pemberian vaksinasi di Kota Jayapura. Nah, acara itu dibuka oleh Pak Wali Kota. Memang kita komitmen sekali. Kita memiliki 41 influencer sebenarnya. Namun ketika proses berlangsung ternyata nih semangat tinggi, tetapi setelah di screening ada 7 orang yang gagal untuk bisa menjadi influencer. Jadi itu karena hipertensi, ya. Ada juga penyintas. Nah, itu yang memang sudah di screening, begitu ada penyakit komorbid kita akan tunda. Nah, bisa saja itu hipertensinya hanya sementara. Jadi kita ada jadinya 34 orang yang benar-benar sebagai influencer dari beberapa stakeholder terkait. Jadi yang pertama kali divaksinasi di Kota Jayapura adalah Bapak Wakil Wali Kota, karena ya kita tahu pimpinan kita memang semangat luar biasa. Betul. Namun beliau terkendala juga dengan kondisi kesehatan. Jadi Pak Wakil, kemudian Pak Kapolresta, saya sendiri termasuk di dalamnya. Luar biasa. Ya, jadi ada dari pimpinan OPD, kepala distrik, tokoh agama, ya, dari kepala Kementerian Agama juga, kemudian dari tenaga medis, apalagi memang itu sasarannya, dan juga dari media. Jadi kita cukup komplit sebenarnya kemarin, jadi pengaruh semua. Pimpinan tentunya mempengaruhi. Kalau pimpinan sudah memberi teladan, ya pastinya masyarakat pimpinan nggak berani, kita bagaimana gitu. Nah, ini semua ya, jadi semua sebenarnya mau suka, termasuk kemarin saya katakan ada 7 orang yang mau sekali tapi ternyata masih ditunda. Terkendala ya. Iya, Dok. Sebenarnya vaksin apa sih yang disuntikan untuk vaksinasi COVID ini?
Iya, kita menerima dari dari nasional memang ya, Sinovac. Sinovac. Ya, jadi itu kita suntikan. Memang kita di drop dari provinsi sebanyak 7.560 vaksin. Ya, itu kalau tidak ada kerusakan ya, jadi kita mudah-mudahan tidak rusak gitu. Jadi itu bisa diterima oleh 3.780 orang yang menerima nantinya ya. Jadi kemarin sudah terpakai di tanggal 16 itu 34 vaksin. Kemudian karena ini diberikan 2 tahap. Ya, jadi nanti dengan 7.000 tadi saya katakan 7.560 itu akan bisa memberikan vaksin kepada 3.780 orang di Kota Jayapura. Memang yang diutamakan adalah petugas kesehatan. Nah, kemarin kami petugas kesehatan sekitar 10 orang. Ya, jadi yang mendapatkan vaksinasi jadi dari dokter, termasuk kemarin mitra kerja kami dari Litbangkes. Ya, jadi mewakili pusat lah kan ya. Betul. Pusat ya. Jadi dari Litbangkes, kemarin kami dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas. Jadi memang cukup merata lah kemarin berpartisipasi sebagai influencer atau yang berpengaruh, yang bisa memotivasi menjadi motivator kita, ya, untuk nantinya tidak meragukan lagi seperti berita-berita hoax ya yang terjadi sehingga masyarakat kita ketakutan untuk menerima vaksin ini. Kemarin dokter salah satu motor untuk menerima juga vaksin Sinovac ini. Rasanya gimana sih, Dok? Iya, saya kadang-kadang kalau melihat jarum udah takut duluan. Memang sih dokter gitu. Tapi kemarin enggak. Jadi saya rasa memang rasa jarumnya kan kecil. Jadi disuntik juga nggak kerasa sebenarnya. Terus waktu 30 menit juga nggak rasa apa-apa gitu. Nah, jadi setelah agak sore aja mungkin mengantuknya, mungkin karena lelah juga sih ya. Jadi itu aja sih yang dirasa, nggak ada efek ya. Aku juga gimana sampai gitu ya, Dok? sekarang gitu, jadi masih baik-baik. Masih baik-baik. Ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu untuk dilakukan vaksinasi untuk mereka ya, Dok. Iya. Dan ini kan nanti ada 2 kali pemberian vaksin. Yang pertama dan yang kedua. Jarak dari yang pertama dan kedua ini berapa lama, Dok? Iya, pemberian vaksin ini jaraknya adalah 2 minggu. Oh, 2 minggu. Iya, jadi nanti kami kembali lagi mendapat suntikan yang kedua tanggal 30 Januari. 30 Januari. Iya. Iya, jadi 14 hari ya, Dok? 14 hari. Iya, dan memang aturannya memang SOP-nya sudah begitu ya, Dok? Iya. Jadi dikatakan efektif kalau mendapat 2 dosis dari vaksinasi ini. Dan pasti harus dilakukan seperti yang tadi dokter sampaikan, harus screening dulu, kemudian itu tahapannya apa aja tuh, Dok? Iya, ada beberapa tahapan memang ya. Jadi yang betul-betul ini adalah 4 tahapan. Yaitu pertama pendaftaran. Jadi kalau itu menggunakan aplikasi, nah ini kan kita kemarin manual, nggak bisa dengan aplikasi, trouble ya. 1,4 juta katanya yang masih harus mendaftar nakes di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jadi kami nggak bisa masuk. Ya saya aja masuknya terakhir baru besok dapetnya gitu. Jadi, nah ini harusnya begitu di meja pendaftaran kita hanya menunjukkan barcode. Oh. Kalau kita sudah bisa berhasil mendaftar secara online di Peduli Lindungi, ada aplikasi Peduli Lindungi. Nah itu kita mendaftar. Dan kemudian kita mendapatkan barcode itulah yang kita tunjukkan di pendaftaran awal sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Iya, tapi kemarin kita menggunakan KTP, di awal kita mencatat dengan KTP yang ada nomor HP lengkap ya. Jadi sama seperti register ulang gitu. Jadi kita sama, sehingga nanti waktu mentransfer kita bisa lebih mudah lagi data yang ada. Nah, setelah di pendaftaran, kemudian masuk meja kedua itu berpindah ke meja kedua itu di situ ada screening. Oh, screening. Iya. Jadi waktu screening ditanya apakah pernah menjadi penyintas, apakah ibu
hamil Ya. ya, jadi apakah sedang hamil, kemudian apakah ada penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit menular lainnya, atau sedang batuk pilek, kemudian apa yang komorbid nantinya ya. Kalau komorbid pasti sudah dikeluarkan out gitu. Kalau ada satu saja dari daftar pertanyaan yang diberikan itu terus nggak terpenuhi, memang sementara ditunda, atau memang kalau itu penyakit sifatnya benar-benar parah dan ya seumur hidup, ya berarti kita nggak akan, masih belum dapat kesempatan di saat ini gitu. Nah, setelah di screening baru diberikan inform consent dan vaksin ya. Di situ disuntik dengan 0,5 mili ya. Suntikannya makanya jarumnya kecil nggak kerasa. Kalau dulu kita kecil-kecil kan jarumnya besar aja udah ngelihat takut ya. Udah ngelihat saya udah nangis dong. Ya udah nangis duluan. Nah, tapi ini enggak. Di jarumnya kecil nggak kerasa. Jadi begitu diajak cerita di sini sudah langsung nggak, udah selesai gitu. Jadi nggak perlu takut sih sebenarnya masyarakat ya. Dan kemudian setelah itu pencatatan pelaporan. Kita akan dimasukkan di PCare yang programnya BPJS ya. Masuk di situ bahwa kita sudah mendapatkan vaksinasi, dan nantinya di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu akan muncul sertifikat sebenarnya, dan kita akan mendapatkan sertifikat bahwa kita sudah mendapatkan vaksinasi gitu, tapi nantinya kalau sudah dosis yang kedua sudah kita terima. Nah, jadi setelah dicatat di pencatatan pelaporan PCare itu, kalau kemarin masih manual kita. Observasi 30 menit. Observasi 30 menit. Jadi kita dilihat, dipantau 30 menit apakah ada gejala yang ya bisa saja shock ya, kalau bisa saja ini ya, tapi itu kasuistik sih sebenarnya. Tapi puji Tuhan kemarin kami dari 34 itu memang ada satu yang dia seperti apa ya, dingin badannya, ternyata dia penakut disuntik gitu. Jadi udah tegang dari semangatnya awal. Semangatnya tinggi tapi dia takut, dan kemudian kita ukur tensinya bagus, saturasi oksigennya bagus gitu. Jadi hanya karena agak ya ketakutan sedikit gitu. Tapi puji Tuhan baik semua. Akhirnya jadi berjalan baik ya? Sampai selesai, dan sampai sekarang saya tidak mendapat telepon dari teman-teman. Saya sudah sampaikan kalau ada masalah tolong hubungi kami. Iya, baik. Baik pemirsa, makin seru bincang-bincang kita, padahal baru segmen yang pertama. Anda masih penasaran? Tetap di sini, jangan kemana-mana, di dialog para kita iNews TV Jayapura. Kami akan kembali setelah yang satu ini.